Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arini Rohmatullia dari Offering C. Di sini saya akan menjelaskan dari chapter 5. Apa itu teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan adalah studi dan praktek etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengolah proses sumber daya teknologi yang tepat. Elemen dari menggunakan dapat dipahami dengan menelaah teori-teori dan praktik-praktik yang berkaitan dengan mendekatkan peserta didik dengan kondisi dan sumber belajar yang sesuai. Seleksi yang bijak didasarkan pada evaluasi bahan untuk menentukan apakah sumber daya yang ada cocok untuk audiens dan tujuan tertentu. Jika sumber daya tersebut melibatkan media atau metode baru atau asing, maka sumber daya tersebut dapat digunakan. Kegunaan dapat diuji sebelum digunakan. Dilihat dari segi penyebaran suatu inovasi di luar sumber aslinya kepada penggunaan secara luas, hal ini dapat dianggap sebagai difusi proses. Jadi elemen dari menggunakan dapat dipandang sebagai spektrum aktivitas mulai dari seorang guru atau pelajar yang memilih satu bagian materi tertentu hingga proyek berskala besar untuk mengubah strategi pelatihan seluruh organisasi dari satu format ke format lainnya. Misalnya dari pengajaran di kelas hingga penyampaian secara online. Evaluasi dan seleksi bahan. Proses seleksi dapat dimulai dengan pencarian melalui review bahan-bahan yang tersedia. Keputusan untuk memilih suatu item atau tidak bergantung pada banyak faktor. Namun, ada juga yang genetik kriteria yang berkaitan dengan bahan ajaran apapun format medianya. Hasil akhirnya adalah pemahaman bahwa kriteria yang berbeda harus diprioritaskan dalam situasi yang berbeda. Beberapa kriteria seleksi bersifat spesifik untuk format media tertentu, misalnya materi video mengangkat isu kecepatan presentasi yang tidak berkaitan dengan verbal dan gambar diam format, seperti buku teks atau halaman web. Realitas pemilihan bahan. Para ahli teori pendidikan mengusulkan agar guru memulai perencanaan pembelajaran dengan memusatkan perhatian pada peserta didik dan tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa penelitian besar mengenai proses perencanaan aktual guru. Yang pertama oleh Taylor pada tahun 1970 menemukan bahwa guru sekolah menengah pertama mengarahkan perhatian mereka pada materi yang sudah ada dan waktu yang mereka miliki di kelas untuk menggunakannya. Jadi, terdapat bukti bahwa guru memulai dengan materi yang langsung dapat diakses, termasuk buku teks lama yang dapat diandalkan. Di sisi lain, banyak putusan penilaian dan pemilihan materi tidak dibuat oleh masing-masing guru, melainkan oleh komite. Semacam ini merupakan bagian yang umum dan dalam proses seleksi buku teks. Mereka sering juga digunakan untuk memutuskan kegunaan. Kegunaan hanya mengacu pada kualitas kemudahan penggunaan untuk tujuan tertentu. Mereka yang merancang bahan dan peralatan untuk digunakan di sekolah harus memikirkan bagaimana membuat bahan dan peralatan tersebut dapat diakses oleh guru dengan berbagai kompetensi teknologi untuk memastikan bahwa produk semudah mungkin digunakan. Desainer biasanya melakukan pengujian kegunaan pada prototipe. Idealnya, pengujian kegunaan mengharuskan penggunaannya mengerjakan tugas nyata di lingkungan nyata mereka. Kegunaan pengujian pada dasarnya adalah tanggung jawab desainer. Namun, penilaian tentang kegunaan adalah bagian penting dari pekerjaan guru dan teknologinya. Evaluasi pendidikan dan teori penggunaan media. Penelitian selama periode Perang Dunia I dan setengah abad berikutnya cenderung berfokus pada apa yang dilakukan pengajar dengan media dibandingkan apa yang dilakukan siswa. Penelitian berhubungan dengan format media seperti film, slide radio, dan kemudian televisi dan rekaman audio. Periode antara Perang Dunia II dan munculnya komputer pribadi pada tahun 1982 dapat dipandang sebagai periode pendidikan audiovisual. Di era ini, penelitian dan praktik teknologi pendidikan berfokus pada desain dan penggunaan analog media. Landasan teoritis penggunaan media dalam pengajaran. Seorang ahli teori pedagogik era Renaissance pada tahun 1592 sampai 1970 yang menciptakan banyak karya tentang reformasi pendidikan. Dia secara tidak khusus menganjurkan penggunaan rangsangan sensorik untuk membantu anak-anak mencapai pemahaman yang bermakna. Kaum realis merasa bahwa agar bermakna dan berguna bagi pelajar, pengetahuan baru harus didasarkan pada pengalaman indera pelajar, bukan hafalan, yang merupakan paradigma pedagogi
dominan pada saat itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.